Dari tempat yang maha tinggi, Allah melihat setiap hati kita, keberadaan kita, kedukaan kita, perkabungan kita dengan apa yang telah Tuhan lakukan. Dan yang walaupun kita saudara mengakuinya bahwa itu adalah satu hal yang terbaik bagi keluarga ini. Baiklah, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, di seberang sana air mata lenyaplah, di lembaran saudara nomor 7. Haleluya Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa ketika Engkau sudah memanggil ibu terkasih, dia sudah lepas, dia sudah bebas dari segala penderitaannya. Karena di seberang sana bersama dengan Bapa di surga, dia menikmati segala sesuatu yang Kau sudah siapkan bagi setiap orang yang percaya. Yang tentunya itu adalah satu hal yang indah. Terima kasih Tuhan. Seberang sana air mata lenyaplah, di seberang sana
dengan Yesus taklah ada lagi air mata. Bersama dengan Yesus tidak ada lagi kesusahan yang dialami oleh keluarga, khususnya oleh pribadi yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Baiklah, malam hari ini kita akan segera mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita menaikkan pujian Satu Tak Melihat Jalanmu nomor 3. Haleluya. Saat ini kami membutuhkan firman-Mu, Tuhan. Sebab firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Melihat jalanmu, Satu tak mengerti rencanamu, namun terang ku pegang janjimu, berharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, Satu tak melihat jalanmu, Satu tak mengerti rencanamu, namun terang ku pegang janjimu, berharapanku hanya padamu. katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya dan saya serahkan kepada hambanya. Selalu ku percaya. Benar Tuhan, kami percaya kepada Tuhan. Haleluya Kami Yesus. yakin kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Amin. Kami ada hari ini bersama keluarga duka, semua oleh karena kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Satu tujuan kami Bapa, ingin kami menghibur keluarga di tempat ini. Amin. Karena itu biarlah Roh Allah meneguhkan penghiburan kami, Amin. sehingga semuanya itu mendatangkan damai, mendatangkan sukacita, bahkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami percaya Yesus. setiap pujian yang telah kami naikkan telah naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Tibalah waktunya kami menerima kebenaran firman Allah. Biarlah melalui taburan firman ini juga Tuhan kami mendapatkan peneguhan. Amin. Kami dapatkan kekuatan bahkan penghiburan. Karena firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Amin. Firman berkuasa yang jadi rema dalam setiap hidup kami. Haleluya. Karena itu pakai bibir mulut lidah hamba. Hamba-Mu manusia biasa Tuhan. Amin. Bahkan setiap telinga yang mendengar, biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur kami akan terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini dalam rangka menunggu jenazah, di mana Tuhan telah memanggil Ibu terkasih kita, Ibu Mendiang Triana yang sudah mendahului kita. Mari Bapak Ibu, biarlah melalui doa-doa kita tentu keluarga duka di tempat ini semakin dihiburkan dan dikuatkan. Firman Allah yang saya ingin sampaikan pada saat ini terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-27. Saya ingin membaca ayat pertama sampai ayat yang kedua. Malam hari ini saya bawa judul firman Allah, hidup ini begitu singkat. Sekali lagi kitab Kejadian pasalnya yang ke-27 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Saya bacakan begini bunyi firman Allah. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, firman Allah memberikan satu pemahaman dalam hidup kita, bahwa ternyata tidak ada satupun manusia yang tahu kapan, di mana, dan bagaimana kematian menjemput seseorang. Saudara, kita lihat di dalam ayat yang kita baca, Ishak seorang hamba Tuhan, seorang yang taat pada Tuhan, seorang yang bergaul karib dengan Allah. Dia sendiri pun berkata dia tidak tahu hari kematiannya, sehingga dia kumpulkan keluarganya, dia kumpulkan anaknya, karena dia tahu dia sudah usianya sudah lanjut. Sehingga dia katakan dalam ayat ini, saudaraku, bahwa dia tidak mengetahui bila hari kematiannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini memberikan satu pelajaran bagi kita sebagai orang percaya, bahwa kita harus mengakui, saudaraku, bahwa kita pun sebagai manusia ini adalah orang yang sangat terbatas adanya. Ya. Kita adalah orang yang terbatas adanya. Kita tidak ada yang mengetahui kapan, di mana, dan bagaimana cara Tuhan. Ada banyak orang berkata kita seperti orang yang antrian. Kita tidak tahu kapan waktunya kita. Boleh saya katakan hari ini masing-masing kita punya garis finish. Ya. Tidak sama tentu garis finish kita. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, sekali lagi saya katakan, memang kematian itu sebuah misteri. Hanya Tuhanlah yang mengetahuinya. Boleh saya katakan ini adalah rahasia ilahi. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, dengan sadarnya kita akan hal itu, saudaraku, maka kita sebagai orang percaya, kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena tidak ada yang tahu kapan, di mana, dan bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, jika kita sebagai orang percaya senantiasa tetap ada dekat dengan Allah, bersekutu dengan Tuhan, maka percayalah Bapak Ibu, yang walaupun memang kita tidak tahu, tetapi karena kita sudah mempersiapkan diri kita, maka percayalah kita akan bersama dengan Bapa kita di surga. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam kitab Pemazmur, Daud berkata, atau dia menggambarkan manusia itu seperti rumput. Katakan dalam Mazmur 103:15,
Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Hari-harinya dikatakan seperti rumput. Artinya manusia sangat singkat adanya, saudaraku. Sangat singkat. Saya ingat betul Bapak Ibu pada hari Minggu yang lalu, pada hari Minggu kemarin yang lewat, saya melihat ibu terkasih ini masih dia ngobrol di depan ini. Dalam hati saya, wah Ibu Winda ini sehat. Ketika kami pun mengikuti acara pernikahan, saya tinggalkan dalam kondisi sehat, saudara. Tapi ternyata waktu kami sudah berangkat ke Gabutur, ya, waktu kami berangkat ke sana, ternyata ibu ini juga ke rumah sakit. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya sangat terkejut, saya sangat kaget, karena saudara dikasih oleh Tuhan, kemarin saya ditelepon Winda, oh kalau boleh ke rumah sakit dulu, mama saya sakit. Saudara dikasih oleh Tuhan, waktu kami ke sana ke rumah sakit Bapak Ibu, ibu ini memang tidak ada respon lagi. Ketika kita ajak bicara nggak ada respon, tetapi dia masih bisa duduk. Tangan istri saya itu dia pegang, lalu dia duduk. Beberapa kali seperti itu, dia kadang duduk, kadang baring, jadi saya tidak berpikir kalau secepat itu dipanggil Tuhan. Saudaraku, saya dikejutkan lagi ketika ditelepon Winda pada sekitar jam 12. Oh, ternyata dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Itu hanya napasnya saja, mungkin jantungnya yang kuat. Memang Ibu Winda ini, saya katakan dia fisiknya itu sangat kuat sekali. Berapa kali dia sudah ke rumah sakit, operasi. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, memang sangat singkat. Kalau boleh saya katakan begitu singkatnya memang saudaraku waktu diberikan Tuhan. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, ini harus kita sadari sebagai orang percaya bahwa memang manusia itu dikatakan seperti rumput. Kalau Raja Daud berkata di ayat lain Bapak Ibu, di sana dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini yang saudara dikasih oleh Tuhan yang perlu kita sadari sebagai orang percaya, bahwa waktu kita begitu singkat. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, yang saya ingin tekankan kepada saudara hari ini, kalau kita simak dari ayat firman Allah di dalam Mazmur pasal 103 tadi, di mana dikatakan rumput itu memang mudah kering, tetapi semasa rumput itu tumbuh, dia menghasilkan bunga, saudara. Dia berbunga. Tentu saudara dikasih oleh Tuhan, siapapun yang melihat rumput yang berbunga itu akan berkata, wow, dia indah, manis. Bahkan serasa ada bau harum yang kita nikmati ketika kita memandang rumput yang sedang berbunga. Amin, saudaraku. Ini saudara dikasih oleh Tuhan yang seharusnya gambaran kita sebagai orang percaya. Memang waktu kita sangat singkat adanya, tetapi mari Bapak Ibu, biarlah kita sebagai orang percaya memang indah baik di mata orang lain, juga tentu indah di mata Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Kita indah, kita manis. Tentu saudara dikasih oleh Tuhan dengan sikap kita, perilaku kita, perbuatan-perbuatan baik kita, itu menunjukkan keindahan-keindahan yang kita memang nampakkan kepada orang-orang di sekeliling kita, terlebih kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, cukup lama saya bertetangga dengan keluarga di tempat ini. Saya pribadi tahu kesukaan ibu mendiang yang telah mendahului kita. Dia senang makan namanya kue
kue apa itu, kue lamak itu ya, kue lamak. Karena apa saudaraku? Saya tahu dia suka dengan kue lamak. Karena selalu diantarnya ke rumah. Kalau dia buat di rumah ini pasti diantarnya. Jadi dari situ saya tahu, oh ini kue lamak enak. Saya pun jadi senang makannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, masa hidup ibu ini dia senang memberi. Dia senang memberi. Dia tahu, wah ini hamba Tuhan. Ini yang selalu mendoakan kami. Sehingga dia sering berbagi. Apa yang dia dapat, ada berkat sedikit, Pak Gembala, ini ada berkat sedikit. Jadi saya nikmati Bapak Ibu, karena apa? Saya katakan hari ini karena memang kami bertetangga, selalu dia memperhatikan kami. Bapak Ibu, saya katakan masa hidupnya manis. Amin. Sama seperti rumput yang berbunga, saudara. Kerinduan Allah tentu seperti itu yang kita harus nampakkan, tunjukkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya ini bisa terrealisasi dalam hidup kita. Saya ingin Bapak Ibu mengajak kita untuk kita mengambil teladan daripada Kristus. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Karena kalau kita meneladani Kristus, maka sesuatu yang luar biasa akan kita alami dalam kehidupan kita. Saya kutip saudara dikasih oleh Tuhan dari Yohanes pasal 13 ayat 15, saya bacakan begini firman Allah. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara, kalau saudara baca ayat sebelumnya, Yesus sampai menyuci kaki murid-muridnya. Dia kan Tuhan, tetapi rela dia, saudaraku, dengan rendah hati dia mencuci kaki murid-muridnya. Saya sudah 20 tahun pendeta di sini, belum pernah cuci kakinya Bapak Selma. Iya, sebagai jemaat saya. Tetapi kalau kita melihat dari sini, Yesus ini memberikan sebuah teladan. Boleh saya katakan yang pertama, dia ambil posisinya sebagai hamba. Hamba itu kan identik dengan ketaatan. Hamba itu identik dengan apa namanya? Kesetiaan. Dan juga saudara dikasih oleh Tuhan, boleh saya katakan bahwa Yesus mengambil posisi sebagai hamba. Saudara dikasih oleh Tuhan, dia, saudaraku, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Kalau ini tercipta di dalam pribadi kita, dalam masyarakat kita, saling menghargai, saling menghormati, saya percaya akan tercipta sesuatu sesuatu yang indah sekali. Jadi saudaraku, ini perlu sekali bahwa kita perlu memang mengambil teladan Tuhan Yesus sebagai hamba. Hamba, sekali lagi saya katakan, dia taat, memberikan selalu yang terbaik kepada orang-orang lain. Ya, menghargai orang lain, memberikan kesempatan bagi yang lain. Dia tidak menyombongkan dirinya, padahal dia seorang yang luar biasa, dia Tuhan. Tapi dia menunjukkan, memberikan teladan supaya kita pun mengikutinya, saudara. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara pada malam yang indah ini, mari biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi hambanya Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk kita menjadi orang-orang yang mentaati Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk kita menjadi orang-orang yang peduli dengan orang lain. Saya percaya kalau kita peduli dengan orang lain, maka nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita. Nama Tuhan akan ditinggikan melalui hidup kita. Orang akan berkata, waduh, orang itu baik, orang itu indah, membuat suasana menjadi indah. Saudara dikasih Allah, itu karena sikap, perilaku, bahkan perbuatan-perbuatan yang kita tunjukkan tentu yang mencerminkan Kristus.
Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa cerminan kita itu adalah Kristus. Kenapa Kristus menjadi cerminan kita? Karena saudaraku, kita ini dikatakan segambar dengan Tuhan. Yang segambar itu bukan wajah kita sama dengan Tuhan. Kalau wajah kita yang segambar dengan Tuhan, bagaimana nanti wajahnya Bapak Selma? Gimana wajahnya yang lain? Tetapi yang segambar itu adalah roh kita, saudaraku, amin. Jadi roh Allah itu ada di dalam diri kita. Ya, ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun bisa mengaplikasikan, yaitu ketaatan, kesetiaan, bahkan sebagai seorang hamba. Mari Bapak Ibu, biarlah kita teladani Kristus. Dia mau jadi hamba demi untuk kasihnya buat saudara dan saya. Yang kedua Bapak Ibu, saudaraku, jadilah berkat. Ini saudaraku, seperti pujian berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari jangan kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Waktunya begitu singkat. Kalaupun dia sampai 80, dikatakan dia akan mengalami kesusahan juga. Ya. Tetapi saudaraku, dengan kita memanfaatkan waktu dengan baik, kesempatan yang baik, kita bisa jadi berkat. Artinya melalui pemberian kita jadi berkat. Melalui karunia-karunia yang Tuhan beri, kita jadi berkat. Maka nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Karena itu inti firman Allah yang saya sampaikan pada kita pada malam hari ini. Waktu kita begitu singkat di dunia ini. Tidak ada manusia yang hidup selamanya. Kita ini ibarat orang antrian, saudaraku. Kalau sudah ibu terkasih kita mendiang Priana mendahului kita, dia sudah selesai tugasnya. Dia sudah selesai perjuangannya. Dia sudah selesai hidupnya dalam penderitaan. Saya katakan dia telah sabas di hadapan Tuhan. Dia sudah senang di hadapan Tuhan. Dia sudah mengakhiri semua pertandingan-pertandingannya. Kitalah yang masih hidup ini sedang bertanding. Kita sedang bertanding. Mari kita terus berjuang sampai pada garis finish kita. Kita tetap teguh di dalam iman kita. Jangan goyah. Percayalah terus kepada Kristus. Dialah junjungan kita. Dialah penebus kita. Dialah penolong kita. Dia penghibur kita. Kita percaya malam hari ini Tuhan Yesus akan menghibur keluarga yang ada di tempat ini. Terpujilah Tuhan buat renungan yang kita dengarkan pada hari ini. Kita naikkan pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan, nomor 6 dalam lembaran yang kita miliki. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu sidang perkabungan yang kami kasih dalam Tuhan, sekali lagi firman Allah ini menyadarkan kita bahwa waktu yang ada ini sangat singkat. Bahkan dikatakan kita seperti rumput yang mudah kering, mudah layu. Tetapi biarlah semasa hidup ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Seperti rumput yang berbunga pasti indah di pandangan orang lain, orang yang melihatnya. Demikian juga tentu harapan Tuhan bagi kita. Kita boleh menjadi surat yang terbuka. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita boleh menampilkan wajah Kristus melalui kehidupan kita. Teladan Kristus kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Maka saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Ibu terkasih kita yang telah mendahului kita, dia sudah menyelesaikan perjuangannya. Memang di dalam hidup pasti ada keterbatasan, ada kekurangan. Tetapi saudaraku, sampai pada garis finishnya, dia tetap setia, dia tetap taat, dia tetap mengandalkan Tuhan. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Bahkan dia telah berjuang, berusaha memberikan yang terbaik, baik buat pelayanan, baik bagi keluarga, bahkan bagi kita yang ada. Karena itu kita aminkan, kita percayai bahwa dia telah bersama dengan Bapa kita di surga. Sekarang kita yang masih hidup ini, mari Bapak Ibu, karena kita tidak tahu kapan giliran kita, biarlah dengan waktu yang ada kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mempermuliakan Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dua syafaat saya minta nanti Pendeta Joy Ketampi. Hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan,